Jatuh ke aspal itu nggak seindah jatuh cinta. Serena tuh gadis polos yang bener-bener punya ambisi, dia tuh pengen usaha. Serena yang bucin banget sama Kang Ujang. Emang keluarga semua pada seneng banget sama preman pensiun. Seringnya tuh pas lagi kalau misalnya kebagian skrip yang panjang. Scene paling inget scene bareng Kang Ujang. Yang tadinya saya lagi tegang-tegangnya, Kang Pipit datang, udah nggak usah tegang, itu orang paling baik. Emang ada? Iya. Halo para subscriber channel YouTube Radio PRFM. Kali ini di depan saya sudah ada Teh Kiki Kinanti. Kiki Kinanti ini salah satu pemain preman pensiun ya? Ya, betul. Preman pensiun. Teh, apa kabar Teh? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa sekarang nih? Sekarang lagi sibuk, emang kerjaan sih ya. Paling foto kayak gitu, terus syuting masih ada. Ya, sama bikin video. Bikin video? Nggak nanya videonya video apa? Video apa sekarang? Ucapan selamat ulang tahun. Ucapan selamat ulang tahun, banyak banget yang minta ucapan selamat ulang tahun atau Saya gitu. juga ulang tahun loh Teh. Oh gitu. Nggak bercanda sih. Teh, main di preman pensiun itu sejak season berapa? Aku main di preman pensiun itu di season keempat. Dari season 4? Iya, dari season 4, terus kemarin yang kelimanya. Itu proses masuk ke preman pensiunnya ikut casting atau diajak? Kita pasti casting dulu, tapi awalnya diajak. Iya, jadi diajak pertamanya. Emang Om Aris sutradaranya itu lagi nyari peran kayaknya buat Serena ini. Terus dapat info, aku langsung kontak Om Aris karena udah kenal, karena ya Om Aris itu kan hobinya moto. Nah, dulu pernah motoin aku lagi hunting. Gitu, jadi udah tahu. Terus ngehubungin, aku yang nelpon gitu. Langsung casting. Teteh kan di preman pensiun ini meranin sosok Serena. Iya. Sosok Serena di mata Teteh itu seperti apa sih? Serena tuh gadis polos yang bener-bener punya ambisi, dia tuh pengen usaha makanan tradisional yang akhirnya ketemu sama Kicimpring. Terus Serena yang bucin banget sama Kang Ujang. Iya. Oke. Teh, sebelumnya pernah main film nggak sih? Kalau film aku belum, baru pertama ini di preman pensiun, iya. Tapi kalau misalnya untuk iklan kayak gitu, udah iklan, kayak gitu. Teh, sebelum preman pensiun itu tuh kesibukannya apa? Sebelum main preman pensiun? Sebelum main di preman pensiun, di model. Model? Ya, ya untuk photoshoot, catwalk, kayak gitu, iklan juga. Pernah ikut kompetisi modeling seperti itu? Kalau kompetisi enggak sih, tapi kalau misalnya ini udah kerjaan, jadi kayak catwalk kayak gitu, acara-acara kayak fashion show kayak gitu-gitu udah sering ikut. Teh, kalau di preman pensiun paling dekat sama siapa? Semua sih, Semua? semuanya. Aku semua deket karena emang orangnya tuh rame, asik-asik semua, jadi semuanya deket. Mau itu sama para pemain semua dari preman pensiun, krunya juga baik-baik. Jadi kita di luar syuting juga sering ngopi-ngopi bareng, sharing bareng kayak gitu-gitu. Semua deket. Kalau sharing bareng, biasanya sama siapa tuh? Sharing atau soal ya skrip dan lain-lain, pengembangan karakter gitu? Ya, kalau misalnya kalau buat guru aku sendiri sih di sana ya, aku suka nanya tuh sama Kang Muslihat, Kang Musia, karena emang ya Kang Epi, dia tuh emang bener-bener nggak pelit ilmu. Jadi kalau misalnya kita nanya, Kang ini gimana gitu, dia sering ngasih tahu, ngasih masukan bagusnya kayak gimana. Terus kalau misalnya buat sharing berdua ini, karena aku emang lawan mainnya sama Kang Ujang seringnya, jadi ya kita sering sharing berdua. Ini ngomongnya harus kayak gimana ya? Oh ini gitu. Emang sebelumnya pecinta preman pensiun nggak sih Teh? Iya.
Pecinta. Pecinta. Nonton dari season 1. Iya, nonton. Walaupun misalnya masih ini, tapi sering nonton karena emang keluarga semua pada seneng banget sama Preman Pensiun. Makanya pas aku muncul di situ kan nggak tahu tuh, aku lagi dari proses syuting apa tuh, keluarga di rumah tuh tiba-tiba, nonton ya nanti Preman Pensiun. Hah? Emang ada? Iya. Gitu. Jadi udah langsung wah, pada seneng, saya semua pada seneng keluarga. Kita sendiri gimana rasanya pertama kali main di Preman Pensiun, lebih dikenal banyak orang lagi? Seneng banget, nggak nyangka juga awalnya kan pas lagi casting juga kayaknya ini emang dari awal kan belum pernah main sinetron atau main film, terus pas lagi casting juga udah kayaknya nggak ini deh, tapi alhamdulillah masuk. Terus di situ juga udah awalnya deg-degan banget, tapi di sana orang-orangnya semua baik, dari kru sama pemain baik, mereka ngasih masukan, jadi aku juga banyak belajar dari senior yang udah main sebelumnya, jadi happy ya. Teteh kan ngikutin tuh Preman Pensiun dari season 1 sampai season 5, 4, 5 malah ikut syuting. Punya idola nggak sih di Preman Pensiun? Idola, semuanya idola ya, karena emang bener-bener mereka tuh jago banget. Tapi kalau misalnya ini yang paling aku suka, yang paling diidolain itu Kang Epi sama almarhum Kang Pipit. Kang Pipit, soalnya orangnya tuh baik banget. Orang yang pertama nanya, saya pertama casting, duduk di tempat, ada di situ tuh, ada di lobi hotel. Duduk, orang yang pertama nanya, siapa namanya, saha naminya kan, namina saha gitu, yang paling ramah Kang Pipit yang nyamperin. Yang tadinya saya lagi tegang-tegangnya, Kang Pipit datang, udah nggak usah tegang, itu orang paling baik banget. Ada kejadian lucu nggak waktu syuting Preman Pensiun dari season 4, season 5 yang Teteh alami gitu? Kejadian lucu banyak banget, soalnya orang-orangnya tuh pada kocak semua ya. Kayak misalnya awalnya tegang, kayak main nih sama Kang Epi nih, ada barengan lagi sama Kang Epi, tiba-tiba gitu tuh, emang itu dia senior banget ya, beliau tuh senior banget. Terus akunya yang lagi tegang, Kang Epi yang ngasih biar suasananya nggak terlalu tegang, jadi happy sih. Tiap kali kita ada take atau apa, happy semuanya kayak gitu. Pernah ngalamin kendala nggak Teh waktu syuting Preman Pensiun secara sendiri ya? Pribadi ngalamin kendala dari mulai skrip atau retake yang berkali-kali? Banyak, seringnya tuh pas lagi kalau misalnya kebagian skrip yang panjang. Soalnya kan kita nggak boleh improve. Oh, iya. Jadi harus sesuai skrip, terus dari titik sama koma juga kita nggak boleh beda sama sekali, yaitu kesulitannya di situ. Tapi lama-lama insya Allah bisa. Dari semua episode Preman Pensiun, scene mana yang paling Teteh ingat? Scene paling inget, scene bareng Kang Ujang. Yang hati-hati di jalan, jatuh ke aspal itu nggak seindah jatuh cinta. Teh, kalau Teteh sendiri masih ingat nggak sih scene pertama Teteh waktu main di Preman Pensiun itu ngapain? Scene pertama itu aku ketemu sama Sylvia temen kan. Aku tuh lagi nyari-nyari pengen usaha jualan online makanan tradisional kayak opak, kicimpring, ranginang kayak gitu-gitu. Nah, ketemu sama Sylvia, mau minta modal, pinjem modal. Terus di scene berikutnya ketemu sama Kang Ujang di pasar. Iya. Itu pertama kali gimana rasanya Teh? Pertama kali scene itu deg-degan banget, apalagi kan lawannya itu udah bener-bener senior banget kan, lawan main aku sama Sylvia itu Angel kan. Itu udah bener-bener itu senior banget. Terus di scene berikutnya sama Ujang, itu dia juga kan udah dari pertama udah deg-degan banget. Setelah dari Preman Pensiun ada yang berubah nggak? Perubahannya banyak banget. Dari pertama, orang kan awalnya taunya tuh saya di model ya, tiba-tiba sekarang main di film
preman pensiun, orang-orang udah pada tahu, sekarang pergi kemana juga, oh ini Teh Serena gitu ya, pada tahu gitu ya, banyak perubahannya. Gitu. Kalau dengar kata preman pensiun, apa yang ada di pikiran Teteh? Preman pensiun langsung ingetnya Aris Nugraha. Aris Nugraha. Ya, Aris Nugraha sama Bandung, karena preman pensiun itu kan Bandung banget. Itu sih yang kalau misalnya dengar preman pensiun Aris Nugraha aja langsung. Preman pensiun udah selesai nih. Ada proyek apa lagi ke depannya Teh dari hidup Beta sendiri? Syuting film lagi yang lain mungkin, film-film? Harus itu harus ada, apalagi lagi masa pandemi kayak gini kan ya. Kalau buat pengen biar kedepannya lebih ini, banyak belajar lagi sih, banyak belajar dari mau itu acting atau apa, banyak belajar, terus nggak malu buat casting kayak gitu-gitu, nyari info-info buat casting kerjaan kayak gitu-gitu. Iya betul. Tapi dari Kang Ari sendiri ada bocoran nggak bahwa akan ada preman pensiun 6 atau layar lebar gitu? Belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Gimana Kang Ari tadi itu? Iya, jadi suka dedak lah. Tapi belum tahu. Gitu. Berarti belum ada skrip Bapak lagi dari di Green Film lagi? Belum ada. Oke. Teh, ada pesan-pesan nggak untuk para pecinta preman pensiun? Buat para pencinta preman pensiun, terima kasih banyak yang udah selalu setia nonton preman pensiun. Walaupun misalnya tayangnya itu kan di subuh banget ya, jam 4, tapi mereka bener-bener nahan ngantuk buat nontonin, pantengin terus preman pensiun sampai jadi film sinetron terbaik di Ramadan sekarang. Terima kasih banyak. Oke, itulah Q&A bareng Teh Kiki nanti atau Teh Serena di dalam film preman pensiun ya. Iya. Ya. Next time kita mau Q&A lagi ya Teh ya. Jangan kapok sama Radio PRFM. Terima kasih. Sampai jumpa di Q&A selanjutnya. Jatuh ke aspal itu nggak seindah jatuh cinta. Serena tuh gadis polos yang bener-bener punya ambisi, dia tuh pengen usaha. Serena yang bucin banget sama Kang Ujang. Emang keluarga semua pada seneng banget sama preman pensiun. Seringnya tuh pas lagi kalau misalnya kebagian skrip yang panjang. Scene paling inget scene bareng Kang Ujang, yang tadinya saya lagi tegang-tegangnya, Kang Pipit datang, udah nggak usah tegang, itu orang paling baik. Emang ada? Iya. Halo para subscriber channel YouTube Radio PRFM. Kali ini di depan saya sudah ada Teh Kiki nanti. Kiki nanti ini salah satu pemain preman pensiun ya? Ya, betul. Preman pensiun. Teh, apa kabar Teh? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa sekarang nih? Sekarang lagi sibuk, emang kerjaan sih ya. Paling foto kayak gitu, terus syuting masih ada. Ya, sama bikin video. Bikin video? Nggak nanya videonya video apa? Video apa sekarang? Ucapan selamat ulang tahun. Ucapan selamat ulang tahun, banyak banget yang minta ucapan selamat ulang tahun atau Saya gitu. juga belum tahu loh Teh. Oh gitu. Enggak bercanda sih. Teh, main di preman pensiun itu sejak season berapa? Aku main di preman pensiun itu di season keempat. Dari season 4? Iya, dari season 4, terus kemarin yang kelimanya. Itu proses masuk ke preman pensiun itu ikut casting atau diajak? Kita pasti casting dulu, tapi awalnya diajak. Iya, jadi diajak pertamanya. Emang Om Aris sutradaranya itu lagi nyari peran kayaknya buat Serena ini. Terus dapat info, aku langsung kontak Om Aris karena udah kenal, karena ya Om Aris itu kan hobinya moto. Nah, dulu pernah motoin aku lagi hunting. Gitu, jadi udah tahu. Terus ngehubungin, aku yang nelpon gitu. Langsung casting. Teh kan di preman pensiun ini meranin sosok Serena. Iya.
sosok Sherena di mata Teteh itu seperti apa sih? Sherena tuh gadis polos yang bener-bener punya ambisi. Dia tuh pengen usaha makanan tradisional yang akhirnya ketemu sama Kicimpring. Terus Sherena yang bucin banget sama Kang Ujang. Ya. Oke. Teh, sebelumnya pernah main film nggak sih? Kalau film aku belum, baru pertama ini di Preman Pensiun, iya. Tapi kalau misalnya untuk iklan kayak gitu, udah iklan, kayak gitu. Teh, sebelum Preman Pensiun itu tuh kesibukannya apa? Sebelum main di Preman Pensiun? Sebelum main di Preman Pensiun, di model. Model? Ya, untuk photoshoot, catwalk, kayak gitu, iklan juga. Pernah ikut kompetisi modeling seperti itu? Kalau kompetisi enggak sih, tapi kalau misalnya ini udah kerjaan, jadi kayak catwalk kayak gitu, acara-acara kayak fashion show kayak gitu-gitu udah sering ikut. Teh, kalau di Preman Pensiun paling dekat sama siapa? Semua sih, Semua? semuanya. Aku semua deket karena emang orangnya tuh rame, asik-asik semua, jadi semuanya deket. Mau itu sama para pemain semua dari Preman Pensiun, krunya juga baik-baik. Jadi kita di luar syuting juga sering ngopi-ngopi bareng, sharing bareng kayak gitu-gitu. Semua deket. Kalau sharing bareng, biasanya sama siapa? Sharing atau soal ya skrip dan lain-lain, pengembangan karakter gitu. Ya, kalau misalnya kalau buat guru aku sendiri sih di sana ya, aku suka nanya tuh sama Kang Muslihat, Kang Musia, karena emang ya Kang Epi, dia tuh emang bener-bener nggak pelit ilmu. Jadi kalau misalnya kita nanya, Kang ini gimana gitu, dia sering ngasih tahu, ngasih masukan bagusnya kayak gimana. Terus kalau misalnya buat sharing berdua ini, karena aku emang lawan mainnya sama Kang Ujang seringnya, jadi ya kita sering sharing berdua. Ini ngomongnya harus kayak gimana ya? Oh ini gitu. Emang sebelumnya pecinta Preman Pensiun nggak sih, Teh? Iya. Pecinta? Nonton dari season 1? Iya, nonton. Walaupun misalnya masih ini, tapi sering nonton karena emang keluarga semua pada seneng banget sama Preman Pensiun. Makanya pas aku muncul di situ kan nggak tahu tuh, aku lagi dari proses syuting apa tuh, keluarga di rumah tuh tiba-tiba, nonton ya nanti Preman Pensiun. Ah, emang ada? Iya. Gitu, jadi udah langsung pada seneng, saya semua pada seneng keluarga. Itu sendiri gimana rasanya pertama kali main di Preman Pensiun, lebih dikenal banyak orang lagi? Seneng banget, nggak nyangka juga awalnya kan pas lagi casting juga, kayaknya ini emang dari awal kan belum pernah main sinetron atau main film. Terus pas lagi casting juga udah kayaknya nggak ini deh, tapi alhamdulillah masuk. Terus di situ juga udah awalnya deg-degan banget, tapi di sana orang-orangnya semua baik, dari kru sama pemain baik, mereka ngasih masukan, jadi aku juga banyak belajar dari senior yang udah main sebelumnya, jadi ya happy ya. Teteh kan ngikutin tuh Preman Pensiun dari season 1 sampai season 5, 4, 5 malah ikut syuting. Punya idola nggak sih di Preman Pensiun? Idola, semuanya idola ya, karena emang bener-bener mereka tuh jago banget. Tapi kalau misalnya ini yang paling aku suka, yang paling diidolain itu Kang Epi sama almarhum Kang Pipit. Kang Pipit, soalnya orangnya tuh baik banget. Orang yang pertama nanya, saya pertama casting, duduk di tempat, ada di situ tuh, ada di lobi hotel. Duduk, orang yang pertama nanya, siapa namanya, saha naminya kan, namina saha gitu, yang paling ramah Kang Pipit yang nyamperin. Yang tadinya saya lagi tegang-tegangnya, Kang Pipit datang, udah nggak usah tegang, itu orang paling baik banget. Ada kejadian lucu nggak waktu syuting Preman Pensiun dari season 4, season 5 yang Teteh alami gitu? Kejadian lucu banyak banget, soalnya orang-orangnya tuh pada kocak-kocak semua ya. Kayak misalnya awalnya tegang, kayak main nih sama Kang Epi nih, ada barengan lagi sama Kang Epi, tiba-tiba gitu tuh, aku kan emang itu dia senior banget ya, beliau tuh senior banget. Terus akunya yang lagi tegang, Kang Epi yang ngasih apa sih biar suasananya nggak terlalu tegang, jadi happy sih tiap kali kita ada take atau apa, happy semuanya
kayak gitu. Pernah ngalamin kendala nggak Teh waktu syuting Preman Pensiun secara sendiri ya? Pribadi ya, ngalamin kendala dari mulai skrip atau retake yang berkali-kali? Banyak, sering bukan seringnya tuh pas lagi kalau misalnya kebagian skrip yang panjang. Soalnya kan kita nggak boleh improve. Oh iya. Jadi harus sesuai skrip, terus dari titik sama koma juga kita nggak boleh beda sama sekali, yaitu kesulitannya di situ. Tapi lama-lama insya Allah bisa. Dari semua episode Preman Pensiun, scene mana yang paling Tete ingat? Scene paling inget, scene bareng Kang Ujang. Yang hati-hati di jalan, jatuh ke aspal itu nggak seindah jatuh cinta. Teh, kalau Tete sendiri masih ingat nggak sih scene pertama Tete waktu main di Preman Pensiun itu ngapain? Scene pertama itu aku ketemu sama Sylvia temen kan. Aku tuh lagi nyari-nyari pengen usaha jualan online makanan tradisional kayak opak, kicimpring, ranginang kayak gitu-gitu. Nah, ketemu sama Sylvia, mau minta modal, pinjem modal. Terus di scene berikutnya pertama ketemu sama Kang Ujang di pasar. Di pasar. Ah iya. Itu pertama kali gimana rasanya Teh? Pertama kali scene itu Deg-degan banget, apalagi kan lawannya itu udah bener-bener senior banget kan, lawan main aku sama Sylvia itu Angel kan. Itu udah bener-bener itu senior banget. Terus di scene berikutnya sama Ujang, itu dia juga kan udah dari pertama udah deg-degan banget. Setelah dari Preman Pensiun ada yang berubah nggak? Perubahannya banyak banget. Dari pertama orang kan awalnya taunya tuh saya di model ya, tiba-tiba sekarang main di film Preman Pensiun, orang-orang udah pada tahu, sekarang pergi kemana juga, oh ya ini Teh Serena gitu ya, pada tahu gitu ya, banyak perubahannya. Gitu. Kalau dengar kata Preman Pensiun, apa yang ada di pikiran Tete? Preman Pensiun langsung ingetnya Aris Nugraha. Aris Nugraha sama Bandung, karena Preman Pensiun itu kan Bandung banget. Itu sih yang kalau misalnya dengar Preman Pensiun, Aris Nugraha aja langsung. Preman Pensiun udah selesai nih. Ada proyek apa lagi ke depannya Teh dari hidup Tete sendiri? Syuting film lagi yang lain mungkin, film-film? Harus itu harus ada, apalagi lagi masa pandemi kayak gini kan ya. Kalau pengen biar kedepannya lebih ini, banyak belajar lagi sih, banyak belajar dari mau itu acting atau apa, banyak belajar, terus nggak malu buat casting kayak gitu-gitu, nyari info-info buat casting kerjaan kayak gitu-gitu. Betul. Tapi dari kakak sendiri ada bocoran nggak bahwa akan ada Preman Pensiun 6 atau layar lebar gitu? Belum ada. Belum ada. Gimana Kang Harsa gitu? Iya, jadi suka dedak tapi belum tahu. Gitu. Berarti belum ada skrip Bapak lagi dari di reading film lagi? Belum ada. Oke. Teh, ada pesan-pesan nggak untuk para pecinta Preman Pensiun? Buat para pecinta Preman Pensiun, terima kasih banyak yang udah selalu setia nonton Preman Pensiun. Walaupun misalnya tayangnya itu kan di subuh banget ya, jam 4, tapi mereka bener-bener nahan ngantuk buat pantengin terus Preman Pensiun sampai jadi film sinetron terbaik di Ramadan sekarang. Terima kasih banyak. Oke, itulah Q&A bareng Teh Kiki nanti atau Teh Serena di dalam film Preman Pensiun ya. Iya. Next time kita mau Q&A lagi ya Teh ya. Jangan kapok sama Radio PRFM. Terima kasih. Sampai jumpa di Q&A selanjutnya.